Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya? Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dan yang masih terbaring sakit juga saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Nah, badminton lovers, pada 2 pekan terakhir ini kita disuguhkan berita gembira. Yang pertama, pada hari Minggu lalu, Alwi Farhan, tunggal putra kita yang masih berusia 20 tahun, menjadi juara di turnamen Super 300 BWF World Tour Macau Open 2025. Kemudian, sepekan sebelumnya, pasangan Fajar Alfian, Muhammad Syaibul Fikri menjuarai turnamen Super 1000 BWF World Tour China Open. Nah, yang menjadi istimewa ini adalah turnamen atau kategori Super 1000 yang pertama berhasil diraih pemain Indonesia sepanjang tahun 2025 ini. Setelah kita haus akan gelar tersebut, pasangan Fajar dan Fikri bisa melepas dahaga bagi badminton lovers dengan gelar juara Super 1000. Bagaimana kelanjutannya? Apakah pasangan Fajar dan Fikri yang kita ketahui adalah pasangan dadakan akan kita teruskan atau dikembalikan kepada pasangan-pasangan sebelumnya? Sebagaimana kita ketahui bahwa Fajar sebelumnya bermain dengan Muhammad Rian Ardianto dan juga Fikri bermain dengan Daniel Martin. Keduanya dipasangkan oleh Platnas PBSI, oleh tim pelatih ganda putra, karena Fajar kehilangan tanda petik Rian yang minta istirahat dari badminton karena harus lebih banyak meluangkan waktunya untuk urusan keluarga. Bagaimana kita ketahui, Rian baru saja menikah dengan juga pemain Platnas, Ripka Sugiarto. Kemudian Fikri juga dipasangkan dengan Fajar karena pasangan mainnya sebelumnya, yakni Daniel Martin, harus absen beberapa bulan akibat cedera yang dia derita. Oleh karena itu, Fajar dan Fikri oleh PBSI digabungkan dan diturunkan pertama kali di turnamen Japan Open, selanjutnya di turnamen China Open. Dan hasilnya luar biasa menurut saya. Di Japan Open mereka bisa menembus sampai perempat final, bahkan seharusnya bisa lebih asalkan mereka bisa lebih sabar pada pertandingan perempat final. Di poin kritis di game ketiga mereka malah kehilangan fokus dan akhirnya kalah 20-22 dari pasangan Malaysia, Gosepe Nurizuddin. Tapi itu tidak terjadi di China Open sepekan setelahnya. Mereka tampil luar biasa sejak babak pertama sampai babak final ketika mereka merebut gelar di sana. Dan kita ketahui perjalanan mereka juga dari babak pertama tidaklah mudah. Kemudian juga mereka harus menghadapi rekan sendiri, walaupun bukan pemain non Platnas, ya ini bukan pemain Platnas, ya ini pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi. Mereka kandaskan di babak kedua, dan ini kedua kali berturut-turut dalam sepekan. Sepekan sebelumnya Sabar dan Reza juga dikandaskan oleh Fajar dan Fikri di babak pertama Jepang terbuka. Dan luar biasa di partai puncak, partai final ini juga menjadi luar biasa sekali. Kita acungi jempol, mereka bisa menyudahi perlawanan Aron Chia Sohuyik dari Malaysia dan dalam 2 game langsung. Itu saja bagi saya. Pasangan ini seharusnya memang kita pertahankan saja karena mereka memang lebih bagus menurut saya daripada ketika mereka bermain dengan pasangan sebelumnya. Dan kalaupun mau diubah, bisa saja seperti kita melihat Seo Seung Jae selalu berubah-ubah pasangannya, dengan kadang-kadang dengan Kim Won Ho, kadang-kadang dengan Kang Min Hyuk, kadang-kadang dengan Kim Dong Ju. Apakah itu juga bisa kita lakukan? Boleh saja. Apakah nanti Fajar bisa bermain dengan Rian lagi atau kembali lagi dengan Fikri, kemudian Fikri dengan Daniel, dan kembali lagi dengan Fajar. Tapi yang pasti kedua pemain ini memperlihatkan kekompakan dan kesolidannya. Walaupun tipikal permainan mereka adalah pemain-pemain depan, tapi mereka justru
bisa keduanya saling mengisi, salah satu menjadi pemain belakang dan menjadi tukang gebuknya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan badminton lovers, silahkan komennya, saya tunggu. Jangan lupa yang belum subscribe, dan like. Salam badminton.